Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan penyelesaian akar persamaan dengan metode numerik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas dengan menggunakan metode grafik, metode tabulasi, metode setengah interval, metode regular falsi, dan metode Newton-Raphson. Pada video ini kita lanjutkan dengan menggunakan metode iterasi bentuk X sama dengan Gx. Metode iterasi bentuk X sama dengan Gx adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai akar persamaan non-linier Fx dengan mengubah bentuk persamaan Fx menjadi X sama dengan Gx. Persamaan non-linier Fx dapat diselesaikan dengan metode iterasi X sama dengan Gx jika dipenuhi persamaan absolut dari turunan Gx1 kurang dari 1, di mana X1 adalah titik yang ditentukan pada saat akan melakukan iterasi. Kelebihan metode iterasi ini yaitu jika syarat terpenuhi, yaitu absolut turunan pertama Gx kurang dari 1, maka proses iterasinya akan relatif cepat. Kelemahan metode iterasi X sama dengan Gx yaitu jika fungsi Fx memenuhi beberapa akar penyelesaian, akar-akar penyelesaian tidak bisa dicari secara bersamaan. Tidak bisa mencari akar kompleks atau imajiner, tidak bisa mencari akar persamaan yang tidak memenuhi persyaratan meskipun akar penyelesaiannya ada. Untuk persamaan non-linier yang kompleks, pencarian turunan pertama dan kedua dari fungsi Fx akan menjadi sulit. Langkah metode iterasi X sama dengan Gx yang pertama adalah tentukan Fx sama dengan 0. 2. Ubahlah Fx sama dengan 0 ke bentuk Gx. 3. Tentukan sebuah nilai awal, kemudian jika suatu fungsi iterasi Gx untuk menyelesaikan Fx sama dengan 0 telah terpilih, maka kita harus melakukan langkah berikut ini, yaitu kita cari Xn plus 1 sama dengan Gxn. Kondisi berhenti jika absolut Xn plus 1 min Xn kurang dari error atau juga dibatasi oleh jumlah iterasi yang diinginkan. Untuk contoh, fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 1. Kita akan mencari dengan menggunakan metode iterasi dengan error kurang dari 0,005 atau 5 kali iterasi. Pada langkah yang pertama, kita menggunakan metode iterasi. Yang kita lakukan adalah membentuk fungsi Fx sama dengan 0, sehingga di sini kita bentuk X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Langkah yang kedua, kita akan membentuk fungsi Fx sama dengan 0, membentuk menjadi X sama dengan Gx. Ketika kita membentuk X sama dengan Gx dari persamaan ini, maka kita bisa membentuk dari berdasarkan X pangkat 3, kita dapatkan X pangkat 3 sama dengan faktor yang lain kita bawa ke ruas kanan menjadi X kuadrat plus 3X, satunya menjadi min 1. Sehingga X sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat plus 3X min 1. Atau kita bisa juga membentuk fungsi X sama dengan Gx
acuannya adalah X kuadrat. X kuadrat ini saya loncatkan di sini adalah min X kuadrat sama dengan min X pangkat 3 plus 3X min 1. Nah, ketika kita membuat X sama dengan GX, maka X ini kita ubah menjadi positif. Menjadi X kuadrat sama dengan semua faktor kita kalikan dengan min 1. X pangkat 3 min 3X plus 1. Sehingga X sama dengan akar kuadrat dari X pangkat 3 min 3X plus 1. Saya kasih di sini adalah GX yang pertama, ini adalah GX yang kedua. Atau kita juga bisa mencari dari ini, dari X. Di sini adalah min 3X sama dengan X pangkat 3 min ya, kemudian ditambah dengan X kuadrat min 1. Di sini kita ubah koefisien dari X adalah 1, semua di sini kita dibagi dengan min 3, sehingga min 3X dibagi dengan min 3 sama dengan X pangkat 3 per 3, X kuadrat dibagi dengan min 3 menjadi min X kuadrat min 3 min 1 dibagi dengan min 3 ditambah dengan 1 per 3. Oke, ini adalah GX yang ketiga. Jadi dari persamaan Fx sama dengan 0 kita bisa mendapatkan di sini X sama dengan akar pangkat 3 dari X kuadrat plus 3X min 1. Kemudian bisa juga kita dapatkan menjadi X sama dengan akar kuadrat dari X pangkat 3 min 3X plus 1. Atau juga bisa X sama dengan X pangkat 3 per 3 min X kuadrat per 3 ditambah 1 per 3. Pada langkah berikutnya, persamaan GX mana yang kita ambil, Anda bebas mengambil persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Yang perlu Anda cermati di sini, pada metode iterasi X sama dengan GX, kita perlu menurunkan fungsi GX, sehingga cari persamaan yang paling mudah ketika kita melakukan proses penurunan GX-nya nanti. Baik. Dari contoh ini saya ambil persamaan yang ketiga, ini bisa saya tuliskan ya menjadi X pangkat 3 min X kuadrat plus 1 dibagi dengan 3, sama saja ya. Jadi di sini saya ambil GX yang ketiga, sehingga kita dapatkan X sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat plus 1 dibagi dengan 3. Pada langkah yang ketiga adalah kita akan mencari satu nilai dengan syarat bahwa syaratnya supaya nanti metode ini cepat adalah harga mutlak dari turunan GX1 itu kurang dari 1. Baik, sebelum kita cek syaratnya untuk memenuhi syarat, maka kita turunkan dulu, ini adalah GX-nya ya, ini GX-nya, sehingga turunannya G aksen X-nya sama dengan 3X kuadrat, X kuadrat diturunkan menjadi 2X, 1 karena konstanta diturunkan 0, abaikan, dibagi dengan 3. Baik, setelah kita mendapatkan turunan dari GX, maka kita mengambil sebuah nilai X1. Berapa nilainya? Bebas. Anda boleh ambil 0,1, 2, 3, 0,7. Semua bilangan real, tetapi dengan syarat ini harus terpenuhi. Syarat ini harus terpenuhi. Saya coba di sini X1-nya adalah 0,7. Ketika 0,7, G
turunan pertama. GX-nya adalah 3 dikalikan 0,7 kuadrat dikurangi dengan 2 kalikan 0,7 dibagi dengan 3. Di sini kita dapatkan adalah 3 dikalikan 0,7 kuadrat 0,49 dikurangi dengan 2 kalikan 0,7 1,4 dibagi dengan 3. Kita dapatkan di sini adalah 0,07 dibagi dengan 3 sama dengan 0,0233. Apakah dia kurang dari 1? Iya, memenuhi syarat. Oke. Sehingga di sini X1 bisa kita ambil sama dengan 0,7. Baik, kemudian pada langkah yang keempat, kita akan mencari XN plus 1 dengan rumus GXN. Baik, pada langkah keempat saya ke halaman berikutnya. Pada langkah keempat, ini kita akan mencari nilai XN plus 1 sama dengan GXN. Di sini pada iterasi 1, kita dapatkan bahwa nilai X2 sama dengan, masih ingat bahwa fungsi GX-nya, GX saya tuliskan di sini, X pangkat 3 min X kuadrat plus 1 dibagi dengan 3. Jadi ketika kita ambil X2-nya, tadi kita sudah mengambil bahwa X1-nya adalah 0,7. Di sini adalah 0,7 pangkat 3 dikurangi dengan 0,7 kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 0,7 pangkat 3, 0,343 dikurangi 0,7 kuadrat 0,49 ditambah 1 dibagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan di sini sama dengan 0,853 dibagi dengan 3 sama dengan 0,2843. Pada iterasi 1 ini, maka kita dapatkan nilai X2-nya 0,2843. Setelah kita dapatkan nilai X2, kita cari errornya bahwa ketika kita menggunakan metode iterasi X sama dengan GX, maka kita akan berhenti kalau nilai XN plus 1 itu sama dengan XN. Atau nilai errornya terpenuhi, di mana nilai error kita dapatkan dari absolut dari XN plus 1 dikurangi dengan XN. Di sini sama dengan absolut dari X2 dikurangi dengan X1. Kita dapatkan di sini X2-nya adalah 0,2843 dan X1-nya adalah 0,7. Sehingga di sini kita dapatkan errornya adalah 0,4157. Dilihat dari error yang sudah kita tentukan tadi adalah 0,005. Ternyata ini masih lebih besar, sehingga kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Pada iterasi yang kedua, kita dapatkan di sini nilai X3-nya sama dengan GX2, X2-nya adalah 0,2843, berarti di sini 0,2843 pangkat 3 dikurangi dengan 0,2843 kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 3. Sehingga kita dapatkan untuk X3-nya
0,2843 pangkat 3, 0,0230 dikurangi dengan 0,2843 kuadrat adalah 0,0808 ditambah 1 dibagi dengan 3. Di sini kita dapatkan nilainya adalah 0,3141. Setelah kita mendapatkan X3, kita cek error pada iterasi yang kedua ini dari harga mutlak X3 dikurangi dengan X2. Kita dapatkan di sini harga mutlak dari 0,3141 dikurangi dengan X2-nya adalah ini 0,2843. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya adalah 0,0297. Tadi errornya adalah 0,005. Ternyata masih lebih besar. Kalau errornya masih lebih besar dari error yang sudah ditentukan, maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga berarti kita mencari X4. Maka X4 di sini adalah X4 sama dengan GX3. X3-nya adalah 0,3141, berarti 0,3141 pangkat 3. GX-nya ini loh ya, tetap ya. Dikurangi dengan 0,3141 kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 3. Sehingga di sini kita dapatkan 0,03110 dikurangi dengan 0,3141 kuadrat, kita dapatkan 0,0987 ditambah 1 dibagi dengan 3. Di sini kita dapatkan nilainya adalah 0,3108. Oke. Setelah kita dapatkan X yang keempat, kita evaluasi, kita hitung dulu errornya sama dengan X4 min X3 sama dengan absolut dari 0,3108 dikurangi dengan 0,3141. Kita dapatkan nilainya adalah 0,0033. Error yang ditentukan tadi adalah 0,005. Ternyata error pada iterasi yang ketiga sudah kurang dari error yang ditentukan. Pada iterasi yang ketiga tidak perlu melanjutkan sampai 5 kali iterasi. Jadi di sini saya bawa ke sebelah kiri ya. Jadi akar yang didapatkan adalah X sama dengan 0,3108 dengan errornya sama dengan 0,033. Baik, Anda bisa mengerjakan soal berikut, errornya tetap ya. Untuk errornya adalah kurang dari 0,005 atau 5 kali iterasi. Anda boleh mencoba di sini. Fx-nya adalah 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min x min 2. Yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 1.
fx sama dengan x 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 2x min 3. Baik, selamat mencoba. Saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.